sepakat 50 itu adalah batas volumenya. Volume indikatornya 50. Nah, tim A 50 kali 3, 150 leads. Anggap semua variabel dianggap sama. Prestasi sama-sama pinter, conversion rate, average order value dan semacamnya sama-sama lah. Pinter semua, A maupun B kayak gitu. Tapi secara volume ini belum ngejar, masih setengahnya. Ya. Nah, ya, jadi maksimalkan fixed cost. Apapun itu gitu. Ya, apapun itu. Jadi prinsip memaksimalkan fixed cost ini di financial literasi memang seperti itu. Jadi apapun itu gitu. Gak cuma gaji pokok. Kalau kita punya mindset kayak gitu, nanti tuh kita akan lebih nerawang lagi gitu. Contohnya misalkan teman-teman punya 10 kantor, ya, 10 kantor semuanya ramai semua, muat berapa karyawan kayak gitu. Udah punya mindset ini, ternyata kayaknya saya punya ide mengubah layout, layout posisi duduk dan semacamnya, asalkan masih nyaman, ternyata bisa naik lagi. Satu kantor bisa muat segini kursi, ya. Nah, mindsetnya udah sampai ke situ. Contoh misalkan ya, contoh. Asalkan tadi dengan catatan masih nyaman. Nah, ini yang tadi kita bahas. Sistem versus seniman, repetition versus automation. Sistem versus seniman tadi kita udah singgung sedikit ya. Kalau udah ada sistem kita udah gak khawatir harus orang keluar masuk karena sistemnya udah bisa mengcover membentuk ekosistem SDM yang seperti itu. Sama konsep ini juga. Kalau kita nggak bikin sistem ya teman-teman sekalian, kita akan cenderung melakukan hal-hal yang berulang. Ya, nasihatin, kamu ini yang bagus dong kayak gitu. Ini udah kelar belum kayak gitu. Masa kayak gini, udah ada sistem, dia masih nanyain, itu kayaknya belum di follow up tuh. Tolong dong itu. Kita sibuk kayak gitu terus, rutinitas kita sibuk kayak gitu. Banyak waktu yang terbuang nggak? Iya. Karena ini repetition. Tidak di-automation kan, ya. Kalau kita udah punya dokumentasi yang jelas, ya, sistem-sistem tadi, tabel-tabel tadi, kita udah nggak banyak cekcok lah. Kita udah nggak banyak vokal. Semuanya udah ter-automate dari angka-angka standar itu, kayak gitu, ya. Jadi kayak tadi, kita udah definisikan angka volumenya berapa, performance-nya, indikatornya apa saja, ya, SOP-nya, ya. Nah, ini kita ada kasus di sini, ya. Masih ingat yang tim A tadi, yang 3 customer service ya? Oke. Nah, contohnya di sini ada posisi copywriter, ya. Menyiapkan konten iklan dan halaman penawaran, gambar, video, landing page-nya, kayak gitu. Kemudian ada staff advertiser. Dia ngejalanin iklan tuh, running iklan, jalan gitu. Dan biaya untuk mendapatkan satu leads yang masuk ke customer service katakanlah 25.000. Contoh ya. Berarti salah satu performance indikator dari advertiser, salah satunya ini juga, betul nggak? Kenapa? Karena inputnya apa? Inputnya budget. Nah, sama apa? Sama konten. Dari siapa? Copywriter itu. Menjadi sebuah output. Outputnya apa? Leads. Nah, proses itu ya ini cost per leads. Cost per leads. Ya. Contoh 25.000. Ya. Nah, contohnya kayak gini. Tadi kan jumlah CS-nya 3. Secara volume terpenuhi enggak? Ya, 50. Sebulan kira-kira proyeksi leads-nya berapa? 4.500. 150 kali 30. Kalau secara performance di rata kayak gitu ketemunya ini berarti habis gini. Gitu, ya. Habis 112.500 kayak gitu. Nah, gambaran hitung-hitungan laba kotornya ya. Sama nih 1.500 transaksi. Kalau misalkan margin profit yang 50.000 kali 1.500 75 juta doang. Dari hitung-hitungan ini udah kelihatan ya. Nah,
Contohnya misalkan hitung-hitungan labanya minus ini. Kejadian ini pernah kejadian? Pernah. Serius. Saya menjumpai dengan mata kepala saya sendiri. Jadi itu dia tidak mendokumentasikan sebuah angka-angka. Yang dia lihat hanya saldo rekening sama awal bulan kayak gitu. Kalau kira-kira saldo rekening itu cukup buat menggaji, ya udah, jalan aja kayak gitu. Ternyata ada biaya-biaya yang tak terduga yang dia belum bayar. Misalkan apa? Tagihan ke supplier dan seterusnya. Ketika awal bulan penggajian nggak bisa gaji. Ada yang kayak gitu, bener. Ya jadi dashboard yang tadi kita pelajari itu penting, angka-angka itu penting. Ya. Angka baca ini gaji pokok 3 CS 1 juta kali 3 plus insentifnya tadi 7,5 juta, biaya iklan segini. Padahal ini kan belum banyak expense yang kita tambahkan kan, biaya internet, ya kan, sewa kantor dibebankan berbulannya jatuhnya berapa, dan biaya-biaya lain. Ah ini contohnya kita rombak lebih detail lagi gitu, ya. Studi kasusnya misalkan tadi, copywriter menyiapkan konten iklan dan halaman penawaran atau landing page. Nah, ini kita perhatikan semua, misalkan ketertarikan iklan. Nah ini yang belum pernah main online mungkin pusing akhirnya. Tapi saya akan share pelan-pelan biar teman-teman ada gambaran. Ketertarikan iklan. Nah ini, gampangnya ini, rasio melihat dengan rasio mengeklik. Itu yang bisa ngontrol siapa kira-kira? Betul, advertiser, dia bisa ngontrol itu. Rasio melihat, rasio ngeklik. Ya. Itu kita sebut ketertarikan iklan. Anggap aja kayak gini. Ada 100 orang yang lewat kayak gitu kan. Toko kita menarik. Dari 100 itu 1 sampai 2 orang per 100 orang lewat itu ngeliat iklan kita. Nah, itu kan kontrol dari tim advertiser kan. Nah, kalau itu dijadikan angka-angka ya. Salah satu indikator turunan dari tadi cost per leads yang bagus ya. Ah ini bisa dikontrol. Apalagi contohnya, kan kadang teman-teman ngelihat iklan ya kan di Facebook, di Instagram bersponsor gitu. Iklan itu diklik kan, klik. Biasa larinya ke website, betul nggak? Nah, pernah mikir nggak sih yang ngeklik itu semuanya menjadi pembaca? Enggak. Ada faktor lain, ada variabel lain. Contohnya apa? Loading websitenya, ya enggak? Hostingnya. Ternyata konten, gambar, video yang di host, di upload di webnya udah banyak. Hostingnya butuh di upgrade misalkan kayak gitu. Itu nggak diperhatikan, ya. Nah, misalkan di sini ketemu rasio, ya, gitu. Apalagi di sini landing page ke leads, ya. Udah baca halaman penawaran tentang produk kayak gitu kan. Kemudian kontak ataupun ngisi form menjadi leads ya. Katakanlah ini perbandingan yang membaca dibanding orang yang kontak 10%. Apalagi variabel lain, ada lagi nih. Kalau kita pakai platform teman-teman sekalian ya, Facebook Ads, Instagram Ads ya, dan platform-platform yang lain, ada kayak gini, CPM. Yang kadang ini untuk waktu tertentu, kadang ada juga yang nggak bisa kita kontrol kayak gitu. Dan ada juga yang bisa kita kontrol, ya, biaya tayangan iklan, ya, sesuatu yang masih dalam bisa kontrolnya ini, ya, ini salah satunya nih advertiser, masuk advertiser. Contohnya ini bisa dikategorikan berapa tayangan. Apalagi faktor yang lain. Kalau teman-teman ngiklan di platform itu kan nanti ada kerekam. Berapa orang yang klik tombol WA-nya, betul kan? Nah gitu, leads. Apakah itu serta-merta menjadi jumlah leads yang sama di tim customer service? Enggak. Coba aja, bagi teman-teman yang belum pernah ngiklan ya, coba aja. Enggak sama. Inputnya, klik tombol, prosesnya apa? Prosesnya adalah pertama barangkali, ya, koneksi dari usernya itu juga merupakan bagian dari sebuah proses. Terus greetingnya, betul kan? Selamat pagi bun, kayak gitu kan. Selamat datang di bla 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 bla. Itu juga ngaruh sebelum dia klik tombol send, kirim dan seterusnya. Ya, jadilah yang real, yang nyata-nyata di apa namanya
tim sales kita kayak gitu. Dan itulah yang menjadi kadang menjadi muara performance inti gitu. Muara performance inti dari mendefinisikan cost per leads ini. Jadi kalau teman-teman udah bikin parameter performance itu cost per leads dari seorang advertiser akan makin bagus ketika di SOP-nya itu ada indikator performa turunan ya. Contohnya angka ini. Ketertarikan iklannya, rasio klik versus real visitor, konversi landing page ke leads dan lain sebagainya yang masih bisa dikontrol oleh advertiser. Kayak gitu. Ya, tapi dari contoh tadi ya, kita belajar bahwasanya kalau ada rasio-rasio turunan itu bisa juga dijadikan SOP. Kalau itu dijadikan insentif, nanti kitanya yang sibuk ke hal-hal administratif, betul nggak? Nyatet CTR, nyatet konversi landing page. Susah nggak? Ya susah, itu malah menyibukkan diri dengan hal-hal administratif. Itu bisa cukup dijadikan SOP, sebuah panduan untuk membimbing tim kita agar lebih bagus untuk mencapai angka-angka detail yang seperti ini. Kayak gitu. Kalau kayak gini-gini akan menyibukkan kita banget ke hal administratif kalau ini dijadikan insentif-insentif. Ya. Akan menyibukkan kita sekali. Karena banyak banget variabel. Nah, anggap aja di contoh tadi dapatnya 10.000, ya. 10.000 dapat. Nah, ketemulah di sini 3, jumlah CS-nya tadi masih sama 150 leads. Bedanya apa? Biaya iklan yang habis semakin rendah. Ya. Kenapa? Karena si advertiser anggap aja sudah kerja sesuai dengan KPI-nya, sesuai dengan performance-nya. Makanya menyusut. Lantas bagaimana kalau advertisernya diri kita? Kita harus disiplin dengan pembebanan performance yang dibebankan ke kita. Iya. Loh, katanya punya mindset growth. Jadi kita harus disiplin dengan kita sendiri. Kalau advertisernya misalkan kita sendiri, kayak gitu. Nah, kalau ini masih profit, ya. Kalau ini masih profit. Tapi belum buat menggaji diri kita. Betul kan? Mau ngambil gaji 4,5 juta. Oh, monggo silakan. Ada return earning laba ditahan 15 juta. Kayak gitu. Ya, kayak gini Pak. Yang paling gampang ya, kalau mau membedakan itu, kontak supportnya dipisah. Biasanya kalau organik larinya kemana? Official sosmed, official marketplace, sama official web, artinya di halaman depan. Kalau Bapak mau running yang berbayar, biasanya itu kan kita pakai landing page. Contohnya tokoa.com /diskon, itu yang diklanin.